Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, video aku kali ini kegiatan aku satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan hari ini aku masaknya ditemenin sama ayu ipar aku karena biasa kalau Hari Raya Idul Fitri ayu ipar aku lebarannya di rumah bapak mertua. Dan mereka tuh baru aja sampai. Nah, tadi tuh aku belum bikin lepat ketan ya teman-teman. Terus aku tanya dulu sama ayu ipar aku mau bikin lepat ketan atau enggak. Terus dia bilang mau bikin, tapi kalau mau bikin kataku siapa yang mau ngaduknya gitu. Terus nggak ada yang mau gitu kan, jadi makanya kita tuh gagal bikin lepat ketan. Aku bukannya nggak mau, aku bilang, tapi karena si adik saya itu suka rewel gitu dan suami aku tuh nggak sanggup kalau harus ngasuh si adik saya itu terlalu lama. Dan tak khawatirnya itu belum selesai pekerjaan si adik saya itu udah keburu rewel, makanya aku belum sama sekali bikin lepat ketan. Biasanya aku bikin lepat ketannya tuh kalau nggak di malam-malam hari, aku bikinnya itu di subuh hari, tapi kali ini belum ada persiapan sama sekali. Nah, di sini aku udah mulai untuk masak ketannya teman-teman, tapi di sini kita tidak bikin lepat ketan. Kita hanya masak ketan biasa aja karena masaknya itu lumayan banyak. Masaknya itu sekitar 10 canting susu, itu bila ditimbang sekitar 2,5 kg. Kalau mau bikin lepat itu tuh repot banget, apalagi masaknya itu sebanyak ini. Oke, di sini aku udah mulai untuk mencuci ketannya. Oh iya, teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Lagi santai-santai kah atau disambi-sambi sambil bekerja nih? Jika teman-teman lagi santai-santai, semoga ya bisa menikmati untuk nonton video-video aku. Tapi jika teman-teman sambil untuk bekerja, semoga video-video aku dapat menghibur dan juga menginspirasi. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh sebenarnya aku mencuci ketannya itu sekitar 3 kali ya teman-teman, tapi videonya tuh aku skip aja supaya lebih cepat. Khawatirnya bila nyuci berasnya itu kelamaan teman-teman jadi bosan. Oh iya, di video aku sebelumnya itu banyak teman-teman kita yang berkomentar, Bun ngomongnya itu terlalu cepat, tolong Bun dipelanin aja. Oke, terima kasih ya Bun atas saran-sarannya Bunda. Dan ada yang kasih kritikan ke aku, ih terlalu banyak ngomongnya kecepatan pula, tidak ada titik dan koma. Nah, mohon maaf ya teman-teman bila mana di video aku sebelumnya itu aku ngomongnya itu cepat banget, tidak ada titik dan koma, karena ya aku keseringan nonton vlog-vlog orang juga, jadi kadang-kadang aku tuh terbawa-bawa seperti itu. Dan terima kasih ya untuk teman-temanku yang udah mau komen, yang udah kasih saran-saran ke aku, yang udah kasih kritik-kritiknya ke aku. Karena kritik dan saran teman-temanku semua, aku jadi bisa mengkoreksi video-video aku, cara-cara dubbing aku, dan diri aku sendiri. Terima kasih banyak ya teman-teman, dan insya Allah kedepannya itu aku akan memperbaiki cara aku dubbing dan juga video-video aku. Semoga ya teman-teman tetap betah dan nyaman untuk nonton video aku. Dan jika teman-teman punya saran atau masukan untuk aku, nggak apa-apa ya, tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, berasnya udah selesai aku cuci dan di sini berasnya aku saring dulu. Dan di sini tuh hingga tetes terakhir ya teman-teman. Karena aku orangnya sayang banget dan aku dari kecil itu selalu diajarkan untuk menghargai makanan. Apalagi beras sama nasi, aku sayang banget kalau beras sama nasi itu ada yang keteteran ya teman-teman. Di rumah itu aku paling anti banget kalau melihat ada nasi atau beras yang keteteran, karena ya tanpa beras kita tuh tidak akan bisa makan atau tidak kenyang ya teman-teman. Itu sih penjelasan ibu aku dari dulu, terus sampai sekarang ya aku tetap terapkan, karena begitulah caraku menghargai makanan. Oke, lanjut. Di sini setelah aku mencuci beras ketannya itu belum aku masak ya teman-teman.
teman-teman. Tapi di sini aku persiapkan aja supaya pas mau masaknya nanti tinggal set aja. Nah, di sini aku pula mau masak nasi. Nah, aktivitas aku tuh mulai dari pagi hari, kupas bawang, kentang, wortel, terus cuci beras, dan di sini aku pula mau masak nasi sebelum kita tuh mau ngurusin iti ya teman-teman, karena hari ini kita tuh mau masak iti. Dan sekarang posisi si Adek Zayan lagi ikut ayahnya. Nah, kalau untuk ayu ipar aku sekarang posisinya lagi bersihin kelapa di teras rumah. Nah, di sini aku mau masak nasi. Aku masak nasinya itu sekitar 4 canting susu, atau bila ditimbang itu sekitar 1 kilo beras. Nah, untuk berasnya itu sebenarnya udah aku cuci ya teman-teman, tapi videonya aku skip aja, dan di sini aku udah masukkan ke dalam magic. Nah, untuk airnya seperti biasa aku menggunakan takaran jari. Teman-teman, kalau masak nasi itu gimana? Adakah yang sama dengan aku menggunakan takaran jari? Boleh kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Kalau aku menggunakan tekukan jari tengah. Oke, lanjut. Di sini bawangnya udah selesai aku kupas. Nah, di sini aku juga mau bikin bawang goreng, karena untuk ayamnya sendiri atau bebek itinya itu belum dipotong ya teman-teman, karena ini tuh masih pagi banget. Jadi di sini aku mau mempersiapkan yang lain. Kalau bahasa kerennya prepare ya teman-teman, kalau nggak salah. Jadi di sini tuh aku mau prepare untuk bumbu-bumbu supaya pas mau masaknya itu tinggal set aja. Nah, kalau untuk masak sopnya sendiri biasanya itu kita masaknya di subuh-subuh hari. Teman-teman, di hari raya masak apa nih? Beli atau masak? Boleh yuk kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Dan teman-teman yang nonton video aku dari mana aja nih, boleh kita absen juga di kolom komentar. Kalau aku dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tepatnya Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang. Nah, jika teman-teman dari Ogan Ilir atau dari Sumatera Selatan, boleh yuk main ke rumah aku. Jika teman-teman dari luar kota juga bila mau main ke rumah aku, nggak apa-apa. Kita liburan bareng-bareng. Tapi jujur ya, sebenarnya di hari raya aku tuh nggak ada jalan-jalan ataupun liburan kemana gitu. Karena di hari raya lebaran pertama kita tuh cuma ke makam ibu mertua, terus main-main ke rumah saudara bapak mertua aku. Terus kita duduk-duduk aja di tempat tetangga aku di sebelah rumah. Kita bercanda-bercanda aja di sana. Terus kalau udah sorenya baru aku ke tempat emak. Tadinya aku tuh pengen ke tempat emak pagi-pagi ya, karena di tempat emak tuh kalau ramenya itu pagi-pagi setelah sholat Aid, setelah sholat lebaran ya teman-teman. Tapi di sini tuh sibuk banget karena kita juga harus ke rumah saudara bapak mertua, terus kita juga harus ke makam ibu mertua. Jadi aku ke tempat emaknya itu udah sore banget, karena pas siang hari itu cuacanya panas banget. Nah, di sini untuk bawangnya itu gosong ya teman-teman, karena yang ngegorengnya itu suami aku. Tadi saya ada Zayan tuh nangis, jadi suami aku tuh yang ngebantu aku untuk goreng bawang. Nah, di sini bapak mertua aku udah mulai ngepotong iti, dan untuk yang ngurusin bebek itinya itu kakak ipar aku. Dan ayah ipar aku tuh lagi teleponan ya teman-teman, dan sambil bersihin kelapa yang tadi. Nah, karena pekerjaan aku di dapur udah selesai, di sini aku mau ngebantu ayu ipar aku untuk potong iti. Karena yang tugas kakak ipar aku tuh cuman ngebersihin aja ya teman-teman. Jadi di sini yang ngebantu ayu ipar aku untuk potong itinya aku. Tapi pas aku ke depan aku lihat kelapanya itu belum selesai dibersihin. Jadi di sini aku bersihin kelapanya dulu. Nah, itu tadi ada tetangga aku yang rumahnya itu di dekat jalan raya. Oke, lanjut, karena bebek itinya itu belum selesai dicabut dulu, jadi di sini aku mau parut kelapa dulu. Nah, tadinya tuh mau aku parut ya teman-teman, karena aku baru aja beli parutan, tapi suami aku kasih ide supaya kelapanya itu di blender aja agar lebih cepat. Karena kelapanya itu dua butir, jadi kalau mau diparut itu tuh agak lama ya teman-teman. Dan si adik Zain tuh keburu nangis, makanya kata suami di blender aja. Ya udahlah, di sini aku ikut aja apa kata suami, tapi yang blendernya itu suami aku, karena suami aku tuh khawatir banget kalau kelapanya itu belum selesai diparut. Si adik Zain tuh udah keburu nangis. Pekerjaan aku tuh otomatis akan digantikan oleh suami aku, maka dari itu suami aku pilih ya udahlah di blender aja.
Ayo, pagi apa itu? Nah, di sini sebenarnya si Ada Zayan tuh udah ngerengek-rengek ya teman-teman di depan pintu mau ke dapur. Tapi kita abaikan dia dan pas kita nyalain blender si Ada Zayan tuh malah nangis kencang. Oke, lanjut. Untuk kelapanya udah di blender 1 putaran dan hasilnya alhamdulillah pas ya teman-teman. Karena terkadang kalau di blender itu suka kekasaran atau enggak kehalusan. Nah, kalau kehalusan itu susah banget mau perasnya, tapi kalau kekasaran itu enggak bagus juga, tapi ini alhamdulillah pas banget. Dan di sini untuk putaran yang kedua, tapi untuk putaran yang kedua itu masih agak kasar ya teman-teman. Di sini aku kembali putar lagi karena masih agak sedikit kasar. Dan sebenarnya sih menurut aku lebih enakan kalau diparut pakai tangan ya teman-teman, karena kalau diparut pakai tangan itu asli banget tanpa air pula. Tapi karena ini tuh lumayan banyak 2 butir dan khawatirnya si Ada Zain tuh udah keburu nangis, jadi suami aku kasih saran untuk pakai blender aja. Oke, untuk blenderannya kita skip aja. Di sini kita menuju ke Dede Iti yang tadi. Nah, di sini tuh si Ada Zain posisi lagi nangis karena mau tidur dan alhamdulillah si Ada Zain tuh pas kita lagi siangin atau bersihin atau potong-potong bebek itinya si Ada Zain tuh posisi lagi tidur. Ada THR dari Anti. Terima kasih. Terima kasih, Anti. Salim tangan. Nah. Lanjut, ini di jam 12 siang ya teman-teman, kita tuh udah selesai potong-potong itinya dan di sini tuh kita udah istirahat. Nah, jadi saya Milka tadi dapat teleponan dari Auntie atau kakakku di Malaysia, terus dikasih THR. Masya Allah, Milka tuh senang banget karena dapat THR. Nah, teman-teman jangan salpok ya dengan suaranya si Ada Zayan yang masuk ke video aku. Itu bukan suara asli dari video, tapi pas aku dubbing aku tuh sama si Ada Zayan. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kita udah mulai peras kelapa ya teman-teman, karena kelapa yang tadi tuh kita biarin dulu. Aku lagi bantu kakak ipar aku. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan untuk masak beras ketan. Dan di sini ya seperti biasa aku dibantu sama suami aku. Meskipun suamiku tuh cuman pegang saringannya aja ya teman-teman, tapi di sini aku punya teman untuk bercerita. Jadi di sini kita tuh sambil bercerita dan bercanda. Nah, aku peras kelapanya itu sekitar 3 kali ya teman-teman, dan untuk airnya itu aku nggak menggunakan gayung karena gayung yang biasa aku pakai untuk masak itu digunakan tadi di luar. Jadi di sini aku nggak pakai gayung. Dan untuk airnya di sini aku kira-kira aja ya teman-teman, sekiranya udah cukup ya udah gitu aja. Tapi kalau untuk masak beras ketan sama masak beras untuk nasi itu beda ya teman-teman. Kalau untuk nasi itu lebih banyak air, tapi kalau untuk beras ketan itu cenderung airnya itu sangat sedikit. Oke, untuk santannya udah di atas kompor dan di kompor sebelah itu bebek iti yang tadi udah kita rebus ya teman-teman. Dan di sini aku sambil-sambil untuk beberes. Nah, di sini mau aku tambahkan garam, tapi ternyata garam di toples itu untuk garam yang kasar udah habis ya teman-teman, tapi masih ada sisa garam halus. Jadi di sini aku buka garam kasar karena kalau untuk masak-masak seperti ini aku terbiasa menggunakan garam kasar. Dan untuk garamnya di sini aku tambahkan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman, karena aku masaknya itu lumayan banyak.
Nah, pas aku masukkan garam, ternyata ada yang panggil aku dari depan. Jadi aku langsung aja ke depan, dan pas aku balik lagi ke dapur, aku lupa ini tuh udah dikasih garam apa belum. Jadi aku lihat ke video aku dulu ya teman-teman, ini udah dikasih garam atau belum. Ternyata pas aku lihat udah dikasih garam. Alhamdulillah. Karena ada video, jadi aku bisa lihat videonya. Untung saja belum aku kasih garam. Oke, lanjut. Dan di sini untuk santannya udah mendidih ya teman-teman. Langsung aja aku tambahkan beras ketan yang tadi udah aku cuci bersih. Dan di sini sama seperti aku mencuci beras ketan tadi ya teman-teman, hingga tetes terakhir. Lanjut, di sini aku aduk-aduk dulu sebentar supaya beras ketannya itu tidak mudah bergerak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk air bila kita masak beras ketan. Tapi beda halnya bila kita masak beras ketan itu kayak masak lepat ya teman-teman. Kalau masak lepat itu kita ngaduknya pakai kuali dan agak lumayan ribet ya teman-teman. Makanya kita nggak bikin lepet. Oke, untuk posisi yang gantiin aku itu suami aku ya teman-teman, karena tugas aku di sini untuk pindahin air. Nah, tadi tuh kita pas selesai masak ngerebus bebek iti, disiram aja ya teman-teman. Jadi pas selesai kita yang siram bebek iti tadi tuh ada api ya di luar. Nah, kan sayang banget gitu, makanya kita gunakan untuk masak air. Nah, di sini alhamdulillah airnya udah masak. Pancinya itu mau aku pakai untuk masak atau ngukus ketan. Jadi di sini untuk airnya itu mau aku pindahkan dulu. Karena sebelum dibungkus ketannya itu wajib banget harus dikukus dulu supaya lebih matang. Beda halnya sama bak lepet. Kalau bak lepet ketannya itu nggak dikukus lagi ya teman-teman, tapi setelah dibungkus baru direbus. Nah, kalau kita bikin ketannya itu biasa aja kayak gini, ketannya itu harus udah masak dulu baru dibungkus menggunakan daun. Setelah itu dihimpit atau ditindih ya teman-teman. Aku kurang paham ya bahasa Indonesianya tuh apa. Pokoknya setelah kita bungkus pakai daun itu tuh kasih sesuatu gitu di atasnya, ditimpa sesuatu. Pokoknya ya begitulah ya teman-teman, aku kurang paham lah bahasa Indonesianya itu apa. Nah, di sini untuk ketannya itu alhamdulillah udah kering airnya. Jadi di sini langsung aja kita pindah ke kukusan. Oke, untuk beras ketannya udah masuk ke kukusan ya teman-teman, dan untuk panci yang tadi kita masak beras ketan itu tuh ada arangnya sedikit ya teman-teman, karena agak sedikit gosong. Lanjut, di sini aku pula minta tolong sama suami untuk ngangkat pancinya itu bawa keluar, karena di sini mau kita masak di luar aja karena lumayan banyak. Dan kalau untuk ngurusin apinya itu, yang menjaga apinya itu tugasnya bapak mertua aku, karena bapak mertua aku tuh duduknya di tempat tetangga aku. Oke, lanjut. Nah, di sini pula aku mau berkemas ya teman-teman, karena selesai tadi aku masak nasi atau beras ketannya, dapur aku tuh lumayan berantakan. Jadi di sini aku mau sedikit berkemas. Lanjut, aku pula mau masak daging atau bebek iti yang tadi. Kita juga mau bikin rendang. Tapi untuk bikin rendangnya di video selanjutnya ya teman-teman, karena durasinya tuh udah panjang banget. Jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan